kebayang itu gara-gara masukin ke kurung mandi dan nggak ngeliat ternyata di selahnya itu ada, kan kurungnya bulat, kurung murai, sedangkan kurung mandi itu kotak. Padahal sama dia udah dipepet, ternyata di bagian pinggir itu ngebuka sedikit. Burungnya dadah, nggak jadi, Bagus. nggak jadi mandi. Hai teman-teman, bertemu lagi dengan saya di Mimiti Channel. Dengan saya Ken wele hoi hoi. Hoi. Nah, aku mau jadi guru nih buat ngajar mama. Guru. Iya. Mau Ngetes ngajar mama. apa? Oh, mau ngetes. Heeh. Jadi bukan ngajarin, ternyata mau ngetes. Ya, oke. Aku iya. lihat WA mama ya. Aku Oh, lihat WA gitu, mama ya. itu aku lihat WA mama. Iya. Itu banyak yang bertanya yang udah pernah beli ke mama itu. Iya sih, memang sih banyak yang Yang bertanya sih. bertanya. Pertanyaannya yang apa nih? Yang pertama itu kenapa burung harus dimandikan? Oh, kenapa burung harus dimandikan? Gini nih, sama lagi kayak manusia ya. Manusia juga butuh mandi kan? Iya. Biar bersih, sama burung juga mandi untuk membersihkan bulu-bulunya, nyeliksik, disisir, kayak disisir gitu kan? Iya, kayak disisir Iya, gitu. sama gitu. Burung juga butuh membersihkan diri sendiri gitu. Cuman Iya. mandi ini ada dua jenis loh. Mandinya yang pertama dia mandi sendiri, yang kedua dimandiin sama kita. Oh, aku kenal yang satu iya. ini. Nah, kalau yang mandi sendiri itu, dianya kan pasti tahu kondisi badan dia sendiri ya. Wah, aku lagi fit nih gitu, Iya. nggak lagi sakit. Burung yang sehat pasti mandi, itu pasti. Dalam sehari itu dia pasti mandi. Iya. Itu burung yang sehat. Kalau misalnya dia posisi nggak enak badan, nah nggak fit, itu kan kelihatan bulunya meringkak, bulunya merinding. Iya. Itu nggak akan pernah mau mandi. Gitu. Biasanya kayak burung kenari itu suka mandi di tempat minum. Ya, aku tahu pernah kan? lihat, Nah, pernah lihat. itu. Jadi dia tahu kondisi badannya. Oh iya, aku sehat, dia langsung mandi. Gitu. Atau misalkan kita kasih cepuk ke sana, masukin ke dalam kurungnya itu, kasih cepuk Ya. berisi air. Nah, dia bisa mandi sendiri di sana. Gitu. Nah, kalau yang dimandikan sama kita itu berarti yang disemprot. Yang disemprot itu. Tapi harus hati-hati juga kalau kita mau memandikan burung, tetap harus dilihat dia kondisinya lagi fit enggak. Nah, kalau kondisinya fit, kita bisa mandikan gitu. Tetap harus dilihat. Gitu sih fungsinya ya untuk itu, untuk Oke, dia membersihkan Ya, gitu, betul, biar bulu-bulunya juga bagus gitu. Nah, dimandikan ini boleh pakai air putih, boleh. Mau pakai yang sampo. Oh, ya, Tapi bukan sampo kita ya, sampo manusia beda Ya, loh sama sampo sampo burung. khusus burung. Iya, khusus burung itu soalnya kalau kena matanya dia nggak perih, keminum pun oke. Nah, ke bulunya untuk kutu itu bisa hilang juga. Iya, kutu juga Nah, bisa itu sampo yang khusus buat burung. Boleh sih mau air putih biasa, oke. Mau sampo khusus burung, boleh. Mau anti kutu, boleh. Ada juga yang pakai air sereh. Air sereh, aku pernah jelasin. Itu tradisional ya, Tradisional. benar. herbal ya. Herbal. Untuk kutu sih itu fungsinya. Gitu sih mandi ada dua itu. Gitu. Iya. Terus apalagi nih? Oh ya. Oh iya, lupa nih. Biasanya mandi ini kalau untuk burung bakalan, untuk burung bakalan hutan itu, Ya. kalau sering dimandiin, itu dia cepat adaptasi. Cepet adaptasi. Jadi dia lebih cepat beradaptasi gitu. Lebih cepat jinak. Iya, Nah, lebih itu mandi. Jadi ada lagi nih yang namanya mandi malam. Oh iya, pernah aku juga Iya. mandi malam. Mandi biasanya kita pagi-pagi ya, pagi-pagi dimandiin.
Nah, ada juga mandi malam. Iya, mandi Gitu. Terus apalagi nih? Apalagi nih pertanyaannya nih? Yang kedua, Yang apa kedua. bedanya mandi di kurung mandi, disemprot kita, dan juga dicepuk? Oh, gitu. Iya, memang sih. Mandi ada 3 jenis nih. Ya. Yang pertama tadi mandi di kurung mandi ya. Ya, di kurung mandi kan di bawahnya ada. Iya, kurung yang selorok. kurung khusus untuk mandi. Ya, itu di bawahnya memang ada tempat kayak loyang gitu ya. Yang kalau kita bikin kue gitu. Iya, kayak gitu. Terus itu diisi air. Biasanya nanti burungnya bisa mandi di sana. Pasti. Ya, kalau fit paling dia nyebur sendiri ke sana. Bisa, itu bisa. Nah, ini ada plus, ada minusnya. Jadi ada bagusnya, ada jeleknya juga. Oh, ada jeleknya ya? Ada. Bagusnya gini, kalau udah masuk ke kurung mandi, biarin burungnya mandi sendiri. Nah, iya. kitanya bisa sambil ngerjain apa yang lain-lain. Jadi nggak menyita waktu kita. Oh iya. Biarin aja burungnya mandi, main-main air sendiri gitu. Biasanya burung yang pakai kurung mandi ini burung yang tipenya suka di air. Kayak anis merah, anis kembang, suka main air dianya. Nah, itu cocok banget pakai kurung mandi gitu. Nah, kalau untuk plusnya itu sih, jadi waktu kitanya nggak terlalu tersita gitu. Biarin dia mandi sendiri. Iya, mandi. Pas balik lagi kitanya lihat, udah basah semua, tinggal pindah ke kurung yang biasa gitu. Iya, betul. Itu positifnya di situ. Nah, ini minusnya ya, minusnya dari pakai kurung mandi. Nah, itu biasanya untuk proses penjinakan. Iya, itu lebih lama. Oh, lebih lama. Iya, kalau pakai kurung mandi gitu. Terus kalau pengen burung yang bisa duduk nih, biasanya pengen di tangkringan duduk bunyi terus gitu. Nah, itu kurang oke sih kalau pakai kurung mandi gitu. Kurang oke dianya. Terus untuk burung yang pengen duduk di tangkringan, sambil keluar semua isian. Nah, biasanya kalau pakai kurung mandi ini isiannya setengah keluar. Setengah ngeban itu jadi bolak-balik itu lagi yang dikeluarin itu lagi. Itu namanya ngeban. Kayak ban kan dari ini posisi ini balik lagi iya gitu. Jadi isiannya kalau kita pengen full keluar semua, lebih baik jangan pakai kurung mandi gitu. Kalau kita pengen dia diam di tangkringan, terus bunyi sambil keluarin semua isian, jangan pakai kurung mandi. Ya. Gitu. Dan ada beberapa burung yang memang belum terbiasa di kurung mandi, susah banget masuknya. Susah masuknya ke kurung mandi. Dipancing-pancing pakai jangkrik. Kadang-kadang dianya malah jadi giras. Ya kan? Kan kita paksain untuk masuk ke kurung mandi. Nah, itu. Terus kalau untuk proses dia pengen duduk diem gitu, masih kurang bagus. Waduh. Gitu. Sampai kayak gitu ya? Iya, gitu. Jadi gitu sih kalau itu. Malah ada teman mama yang itu gara-gara masukin ke kurung mandi dan nggak ngeliat, ternyata di selahnya itu ada, kan kurungnya bulat, kurung murai. Sedangkan kurung mandi itu kotak. Padahal sama dia udah dipepet, ternyata di bagian pinggir itu ngebuka sedikit. Burungnya dadah. Nggak jadi mandi. Gitu. Itu jeleknya di kurung mandi. Cuman kalau udah yang ada burung yang udah terbiasa masuk ke kurung mandi ya, pas dibuka bleb langsung masuk, langsung mandi. Ada, itu ada. Itu harus terbiasa dari kecil biasanya gitu. Iya, dari kecil udah biasa masuk ke kurung mandi, itu pasti dia terbiasa. Sampai besar pun begitu lihat kurung mandi gitu, dibuka pintunya langsung cucuk masuk, langsung loncat gitu. Ya. Nah, terus tadi ada yang bilang kurung semprot, mandi semprot ya? Oh iya, disemprot ya, kita. Mandi disemprot ini biasa mama paling suka sih pakai mandi disemprot ini. Aku juga suka. Karena positifnya gini nih, kalau kita mandiin semprot itu, kita ngelihat bener-bener karakter burungnya. Kita ngelihat ini burungnya kayak gimana sih, gitu. Bener-bener dilihat. Dilihat. Dan bisa dibikin duduk diem.
Jadi nanti kalau udah itu pas pengen suara bunyi keluar semua, dia bisa duduk diem di atas tangkringan, diem gini. Nah, itu ada tekniknya sih untuk memandikannya.